Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Mas, ada tarik menarik nggak Mas? Nama Naif itu? Ada pihak lain yang ingin menarikkan nama Naif sudah besar. Ya, ada kemungkinan nggak kita ketika Mas ingin mendaftarkan tapi tidak boleh secara pribadi, ada nggak pihak lain yang ingin menarik nama Naif itu? Ya, jadi setelah didaftarin itu baru ketahuan kali ya. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit mengenai aspek kekayaan intelektual ya dalam hal ini kepemilikan merek dengan nama Naif. Sebenarnya kalau kita lihat dari pembicaraan awal Bang Jarwo ini, dia itu punya itikat baik sebenarnya. Itikat baik dia justru seolah-olah dibalikkan ketika surat keberatan masuk saat Bang Jarwo mengajukan permohonan merek atas nama dia pribadi. Padahal kalau kita lihat dari awal secara konseptual, justru Bang Jarwo lah yang ingin mempertahankan nama Naif ini, gitu loh. Nah ini ada kesalahan yang mungkin karena komunikasi atau karena hal lain, tapi saya melihat di sini seolah-olah harus diputarbalikkan sehingga proses permohonan mereknya yang sedang diajukan ini seolah-olah sekarang jadi terhambat oleh adanya keberatan yang diajukan oleh dua orang ex personil Naif, yang mana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mereka itu sudah membubarkan diri lebih dulu. Jadi ibarat 4 orang yang ada dalam satu kapal, 3 orang ini udah terbang nih, udah lompat. Ketika 3 orang lompat, pastikan orang yang satu ini harus menyelamatkan kapal ini. Nah niatnya Bang Jarwo ini adalah menyelamatkan kapal dengan nama Naif ini, sehingga atas usulan ke tim kuasa hukum, maka kita ajukan kepemilikan kekayaan intelektualnya sebagai merek. Karena Naif ini memang sesuatu nama yang memang harus dilindungi secara eksekutif atau secara eksklusif, secara kepemilikan secara eksklusif, sehingga ketika diajukan yang 3 orang ini udah keluar, tiba-tiba 3 orang ini seolah-olah ingin naik kembali dan membalikan fakta bahwa Bang Jarwo ini punya itikat tidak baik mengajukan nama Naif atas nama personal. Dua orang. Atas nama personal, atas nama Bang Jarwo sendiri, yang 2 orang ini keberatan. Nah proses berjalan, 2 orang ini mengajukan dan Bang Jarwo juga istilahnya islah dengan salah satu personil yang belum ada di antara kedua ini, yaitu David sebagai sang vokalis, dan dia berdiskusi dan tadi sudah disampaikan bahwa David pun setuju untuk nama ini diatasnamakan Jarwo, nama Naif sementara. Soal kepemilikan nanti apabila pada akhirnya mereka pun ingin merapat atau ingin kembali bersama grup band Naif ini, ya seperti rekan-rekan dengar tadi, Bang Jarwo nggak keberatan dan tinggal bicara aja sebenarnya. Jadi disinilah menurut saya itikat tidak baik yang disampaikan dalam surat keberatan itu kurang memenuhi unsur menurut saya. Kenapa? Justru Bang Jarwo lah punya itikat baik, ingin menjaga nama Naif ini sehingga tidak sampai nanti barangkali bisa saja orang lain yang mendaftarkan yang bukan bagian dari Naif, bukan bagian dari personil Naif, ya kan? Jadi menurut saya seperti itu. Nah tadi pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ada tarik-tarikan gitu atas nama Naif? Tidak ada, justru mereka kan meninggalkan Naif. Justru mereka boro-boro kepikiran untuk ngajuin nama Naif. Bahkan mereka ingin mengundurkan diri dan ingin meninggalkan Naif. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kesannya kan seperti itu. Dan ketika Bang Jarwo dengan itikat baiknya ikut prosedur aturan main di bidang kekayaan intelektual, maka Bang Jarwo berusaha mengajukan nama Naif ini. Nah ketika diajukan, masuklah surat keberatan dari 2 personil ex Naif itu. Padahal Keberatan itu masuknya ke siapa Bang? ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Ke DJKI ya. Artinya menghambat proses itu tadi ya? Bukan ya, sebenarnya ya bukan menghambat, tapi setidaknya itu memang hak sih di dalam aturan main prosedur kekayaan intelektual. Setiap pihak boleh mengajukan keberatan dengan dasar alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang. Tapi kita juga sebagai pihak yang mengajukan mempunyai kesempatan juga untuk melakukan sanggahan atas keberatan tersebut. Dan saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya press conference ini bisa ya mendamaikanlah hal-hal seperti ini dan akhirnya tidak menghambat proses permohonan merek ini, sehingga nanti ketika ini sudah terdaftar ya tinggal bicara bareng aja, duduk bareng aja gitu ya. Barangkali seperti itu dari segi kekayaan intelektual yang bisa saya sampaikan.
jika David mengcover lagu bebas-bebas aja sih sebenarnya. Kalau urusan hak cipta lagu tuh sebenarnya udah terdaftar, Udah clear. udah ke publisher. Jadi masing-masing lagu ya bang. Kadang ada bikin yang bikin sendiri, ada yang bikin rame-rame gitu. Kalau gua pribadi kalau yang bikin rame-rame ya udah bebas Pak. Tapi kalau yang bikin satu orang gitu penciptanya ya tinggal diomongin aja sama yang bikin. Bang Jaro, artinya kalau memang Naif aktif kembali dengan personil baru, nah apakah pengen menjadi tampil di muka publik dengan konsep yang sama atau bagaimana Bang? Oh kalau itu gue belum belum kepikiran. Tapi palingnya stepnya sampai sekarang ini di survive-in lah gitu, dipertahankan. Nuansa Kalau- naifnya. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin tiba-tiba tahu-tahu gue sama David doang yang jalan atau gue sendiri dengan personil lain gitu, atau malah berempat-empatnya bisa gabung lagi, ya gue belum tahu itu. Tapi paling nggak sampai sini lah. Maksudnya enaknya di gue tuh kalau oke nih udah terdaftar aman, ayo kita jalan lagi yuk, santai-santai aja gitu. Jadi udah nggak ada urusan seperti itu. Mungkin selama pandemi itu job Naif sendiri mungkin seperti apa? Ya dari awal PSBB ya emang nol, nggak pernah manggung, ketemu pun nggak Virtual gitu. nggak ada.